Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semangat banget ya? Kayaknya merindukan Bapak ya di pelajaran ini. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita biasakan dulu membaca doa kali ya. Baca doa. Siapa yang biasa memimpin nih? Kamu deh ya. Atau Aliza? Aliza ya. Oke, silakan dipimpin Aliza. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan cek dulu kehadiran ya. Kehadiran hari ini siapa? Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti memang Bapak dirindukan ya di pelajaran ini ya. Baik, kalau udah siap, Bapak akan ngecek kelengkapan kalian, kerapihan kalian. Coba tolong berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu. Bapak cek dulu ya. Ini nanti dasinya agak dipanjangin dikit ya. Oke. Coba kita cek. Baik, sudah rapi semua ya. Nah, oke, silakan duduk kembali. Berhubung hari ini kita memperingati Hari Pahlawan ya, 10 November ya. Maka sesuai pelajaran kita seni musik, maka Bapak harap kita sama-sama menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta ya. Mengheningkan Cipta sambil berdiri ya. Oke, yuk berdiri lagi. Berdiri lagi. Vokal kalian sangat baik ya, pokoknya ya. Oke, ikutin Bapak Mengheningkan Cipta dimulai. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara. Nan gugur remaja diriwan bendera merah nusa bangsa. Tauku kenang wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Bagus ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini Bapak biasanya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tapi kali ini Bapak mau kalian yang membacakan. Kelihatan jelas nggak tulisannya?
Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau kelihatan, mari kita sama-sama, karena dengan membaca ada satu pepatah, if you can say it, you can play it. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan sesuatu, biasanya itu akan masuk ya ke alam bawah sadar kita, gitu ya. Oke, kita baca sama-sama. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi jenis-jenis penyajian musik, solo atau kelompok. Oke, baik. Yang kedua, Menguasai teknik vokal dan instrumental dasar untuk penampilan. baik. Yang ketiga, Menyajikan karya musik sederhana secara individu maupun kelompok dan ekspresif. nah, pesan kuncinya adalah penyajian. Adalah puncak dari proses berkreasi musik. Baik. Jadi, hasil akhir dari tujuan pembelajaran kita adalah nanti pertunjukan kecil kelompok kalian. Ya, nanti akan Bapak kelompokin, ya. Akan Bapak kelompokkan menjadi kurang lebih 3 orang ya. Nanti silahkan dipilih kelompoknya. Sekarang berarti kita mengingat-ingat lagi ya. Apa sih bedanya ketika kita menyanyikan lagu sendiri dengan teman? Ada bedanya nggak? Bedanya apa? Tahu? Bedanya apa? Bedanya? Kan biasanya kita ketika menyanyikan lagu sendiri, kita kan percaya dirinya tinggi ya. Misalnya dia bercerita tentang hidupnya, ya pede. Tapi ketika bareng sama temen, biasanya ada kesulitannya tuh. Apa tuh biasanya? Menentukan nada. Apa? Menentukan nada. Tempo, kekompakan. Apa? Ngom? Kombinasi. Pak? Iya. Jadi kesulitan bernyanyi duet itu terkadang kita nggak tahu, kita tidak tahu apa yang diinginkan sama temen duet kita biasanya. Itu kesulitannya, gitu ya. Oke, sebelum kita bentuk ensemble kita, ya, kita nonton video. Ini ada video di sini. Ada yang udah pernah lihat video ini? Belum ya, kita play aja. Baik. Menurut kalian seru gak? Seru ya? Oke, ada yang udah pernah nonton belum sih? Ini videonya? Belum ya? Nah, ini sebenarnya karya ini itu Simfoni nomor 5 Beethoven. Aslinya dimainkan sama musik orkestra. Tapi di cover sama, sebenarnya mereka pemain orkestra nih. Ini kan makanya mereka ada yang megang biola, ada yang megang flute, ada yang megang apa namanya oboe ya, alat tiup. Nah, tapi mereka mau bikin unik,
ketika karya itu dimainkan dengan suara vokal gitu ya. Tapi ini karyanya benar-benar mirip seperti lagu di orkestranya gitu. Tapi diganti dengan suara vokal. Baik, sekarang kita coba tonton video kedua tentang ensemble juga. Ini trio. Nah, coba kita lihat deh. Di sini ada apa nih namanya? Ada pemain cello. Ini pemain apa? Biola. Ya. Yang belakang? Yang belakang apa? Piano. Ya. Nah, kalau dikategorikan berarti ensemble ini adalah ensemble apa nih? Kira-kira? Ensemble apa nih? Sejenis atau campuran? Campuran, karena instrumennya berbeda-beda. Baik, kita langsung dengarkan saja ya. Menurut kalian bagaimana coba penampilannya? Keren banget. Apa yang sulit dari ini? Ada yang sulit gak sih menurut kalian? Ada yang menarik gak sih? Ada yang menarik gak? Ya, jadi kalau kalian perhatikan, di situ kan kalian ada gerakan-gerakan mereka yang gitu-gitu ya. Kayak apa? Seperti kalau kita lihat kayak emang ngaruh ya sama bunyinya ya. Ternyata ketika kita lakukan itu berpengaruh terhadap bunyinya. Ya. Jadi ketika kita mengekspresikan, memang di situ letak dari musik ensemble. Jadi ketika kita mengekspresikan sesuatu, itu akan keluar lebih nyata. Ya. Baik ya, seru ya. Nah, sekarang kita kelompokkan aja. Kira-kira seperti tadi yang Bapak rencanakan, hari ini kita akan membuat ensemble singkat ya tentang lagu daerah ya. Nanti akan kita tentukan lagu daerahnya kurang lebih yang udah sering kita dengar ya, dari Irian Jaya, Papua. Ya, coba kita dengerin ya. Kita lihat lagi videonya. Ini ada timnas nih kayaknya ya.
Baik, ya. Silakan kalian kelompokkan. Bapak minta kalian. Jadi hari ini kita akan memainkan 3 alat musik. Yang pertama, sebenarnya ini bukan alat musik ya, vokal. Yang pertama Bapak mau minta vokal 1. Lalu yang kedua alat musik melodis ya. Kebetulan ini hari ini adanya apa nih? Pianika ya. Pianika. Lalu yang terakhir perkusi, alat musik ritmis ya. Karena kalian alat musik ritmisnya yang ada hanya gelas, berarti kita akan buat gelas seperti di video ya. Baik, untuk awal kayaknya Bapak minta kelompoknya dibuat ini dulu deh, yang perkusi-perkusi, yang vokal-vokal, yang pianika-pianika, itu dulu aja. Atau kalau enggak langsung jadi 3-3 aja ya, ini pas kan orangnya ya? Pas ya? Atau 3-3 aja, jadi pianika, vokal, sama perkusinya langsung jadi satu kelompok aja, dibentuk aja mejanya juga boleh. Baik, jika sudah ini sekalian Bapak bagikan LKP, lembar kerja proyek seni musik kita ya. Per kelompok 1 silahkan dilihat lalu diisi ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ini, kamu ya? Oh ini. Baik. Ya, silahkan diisi dulu ya, sambil menunggu. Ya, untuk pilihan lagunya, untuk pertemuan kali ini kita seragamkan aja, ditulis aja di situ Yamko Rambe Yamko. Nah, nanti kalian rencanakan di situ. Di situ ada makna lirik lagu, boleh kalian cari makna lirik lagunya juga kalian tulis itu tentang apa. Karena bertujuan untuk ketika kalian memainkan lagu ini kalian jadi tahu itu tentang apa. Ya. Udah? Udah Pak. Selesai. Ya. Baca. Nah, untuk penentuan alat musiknya tuh dijelasin. Jadi misalnya pianika itu alat musik melodis, terus gelas itu ritmis, ya. Coba ditambahin. Perhatikan. Kalau untuk yang vokal udah hafal semua ya, berarti kayaknya ya. Oke. Gini deh, biar semangat coba sama-sama semuanya. Kita menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dulu tanpa alat musik, hanya vokal semuanya, ya. Kita mulai ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Ulang. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Emino kibe kubano ko bombeko yumano bungo awe ade. Emino kibe kubano ko bombeko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jembe jembe riro. Oke, udah bagus ya. Coba kalau untuk perkusinya, coba Bapak mau denger. Coba kalian perhatikan di part yang itu. Untuk perkusinya, 1, 2, 3.
Baik, oke, udah bagus ya. Nah, sekarang Bapak mau denger pianikanya. Coba dilihat lagi partiturnya. Oke, ikuti panduan Bapak ya. Hey yamko rambe yamko aronawa kombe. Sekali lagi ya. Hey yamko rambe yamko aronawa kombe. Oke, ada cukup. Berarti bisa ya. Ini kan ada space ya, ada ruang. Kalian coba tentukan apa namanya jadwal latihan kalian. Jadi kira-kira di luar kelas ini nanti untuk supaya kelompok kalian lancar mainnya, kira-kira kalian akan menyusun jadwal seminggu berapa kali, di hari apa aja, lalu berapa lama durasinya saat latihan, ya. Setiap kali latihan durasinya berapa lama, ya? Bisa? Oke, silakan. Ayo dirancang. Jangan lupa ditanya kesediaan temennya ya. Jangan sampai kalian menyusun jadwal misal hari Senin jam 2 siang, tapi temen kalian ada yang tidak bisa, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi harus dirembukan ya, dirembukan. Setiap Jamnya? Oh, betul, abis lu mencet mie. Durasinya berapa menit? Ya udah tulis. Hari Jumat jam berapa? Itu harus bisa semua kalian. Habis ya. Oh, Ya. sabar ya. Apa sih? Udah? Oke. Ikut pesek. Baik, kalau jadwal latihan kalian sudah dibuat, sekarang Bapak beri waktu kalian untuk berlatih secara penuh dalam kelompoknya ya. Silakan dilancarkan, nanti 20 menit sebelum selesai Bapak ujikan satu-satu ya. Oke, silakan dilancarkan. Dari awal. Yang perlu kan? Yang kurang Termino kibe lagi lo jangan ke Saudi dulu. Nggak itu ya. Termino kibe. Kurang kibe di awal. Termino kibe Nah, yang mana yang susah? Bagian yang mana yang susah? Gak apa-apa. Kan ini kreasi kalian. Yang mana kamu coba? Aku udah capek. Iya, jangan terlalu cepet-cepet. Ini aja. Nah ya, ini kalau ngikutin yang ini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kamu mau ganti sendiri boleh. Coba aja. Dari Hongkong. Baik, udah semua ya? Udah dapat semua? Ya, jadi latihan hari ini tidak menuntut untuk langsung sempurna, tapi paling tidak kita tampilkan satu putaran dari awal sampai selesai yang penting gitu ya. Nggak apa-apa, jadi walaupun ada kesalahan ataupun ada yang error nggak apa-apa, tapi kita tampilin aja. Nah, sebelum kita tampilkan nih tiap kelompok, tolong kalian tulis di LKP kalian, tulis di situ kendalanya, bagian mana yang sulit atau part mana yang belum rapi, tolong ditandain ya. Silakan. Mana sih? Bener kan? Bener sih. Pakai pulpen boleh Pak? Pakai pulpen boleh? Boleh. Di pianika ya? Dua-duanya nggak sih? Ya, untuk bagian vokal kesulitannya di mana? Untuk bagian ini mah kan gitu doang lah, kan gini doang. Pleset tuh saya nyambungin lagi. ini kan harus denger. Baik, kita mulai tampilkan ya. Kira-kira kelompok mana nih yang udah siap nih? Nah, oke, boleh. Kelompoknya Rena ya, boleh ya? Oke. Boleh. Ayo dong, tepuk tangan dong. Ya, silakan. Boleh. Ingat ya, ini penampilan awal. Jadi tidak perlu takut salah ya.
Yuk kita. Bapak di mana nih ya? Oh ya, Bapak di sini deh. Ya, silakan ya. Pak, mau dulu. Diri aja enak. Yang orang yang Yang vokal tuh nyambungnya pas putaran kedua atau satu? Kedua. Putaran kedua. Nggak, kan kalau kamu yang mengaransemen jadi bebas. Nggak apa-apa, ini namanya demam panggung ya. Nggak apa-apa, kita ulang ya. Oke. Yo, Kalau mau saya kilo kan itu. yang orang yang lanjut. Nah. Coba Bapak mau denger dong dari yang bagian ongke-ongkenya dari situ ya. Mulainya bareng semua tuh kayaknya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Oke, ya kelompok terakhir. Yuk. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Kenapa ditukar instrumennya? Aktivis. Go. Cepat. Lanjut. Oke, tepuk tangan dong, terakhir. Oke, balik ya. Baik. Kita udah tonton semua ya, kita udah lihat semua. Coba perhatikan, kita sedikit evaluasi ya. Jadi kita udah lihat dari 7 kelompok. Bapak rasa ini kelompoknya untuk ukuran kita baru mulai, kita baru mencoba, ini udah keren banget sih ya, udah hebat banget. Jadi tinggal berikutnya adalah latihan kalian di luar kelas ini nanti ya. Karena nanti yang namanya pertunjukan itu kan apapun yang terjadi di panggung itu harus berjalan. Tadi ada kita lihat kita lihat tadi ada yang waktu mulai lancar sekali ya. Tapi ketika dia salah di tengah, dia grogi, dia kehilangan arah ya. Nah, prinsip pertunjukan apapun yang terjadi selama kamu tidak pingsan ya, itu harus berjalan ya. Nah, tadi yang Bapak lihat ketika salah di tengah, kesulitannya adalah kamu menemukan untuk mulainya dari mana lagi ya gitu. Ya, bener gak? Bener ya? Bener ya? Ya, jadi ketika salah di tengah, tadi Bapak minta coba dari bagian hongke-hongke, bingung. Masuknya mana ya biar pas, gitu kan ya? Nah, berarti evaluasinya adalah ketika kalian berlatih nanti, justru kalian cari celah. Kalau kita salah di sini,
kita akan mulainya kayak gimana nih? Ya. Jadi prinsip musik, pertunjukan, apapun itu ya, mau teater, musik, tari, justru ketika kamu sudah lancar, justru berlatih untuk salah. Berlatih untuk salah. Kalau kita hubungkan dengan dunia otomotif misalnya ya, misalnya kita lihat pembalap hebat-hebat, ya, pembalap motor hebat-hebat, tekniknya hebat-hebat. Nah, yang paling sulit adalah teknik jatuh. Jadi si pembalap harus tahu bagaimana ketika dia jatuh. Ya, justru itu yang harus dipelajarin supaya dia tidak cedera fatal. Sama pertunjukan juga gitu. Ketika kamu sudah lancar, 100% sudah lancar, habis itu kalian harus latih bagaimana caranya. Kita coba yuk, kalau pas bagian di sini kita berhenti, kita gimana nih mulainya? Gitu. Atau pas bagian ini kita salah, kita gimana nih mengatasinya? Nah, seperti itu. Itu yang kadang dilupakan sama orang-orang pertunjukan. Tadi ada yang sedikit humor ya, gitu. Ada yang stand up comedy. Orang baru mulai ditarik akhirnya. Itu lucu sebenarnya ya. Tapi nanti ketika penampilan asli, ya itu udah boleh ada lagi seperti itu ya. Jadi harus benar-benar rapi. Dan guru Bapak dulu berpesan, ketika kamu berlatih penampilan, latihlah sampai 200%. Karena ketika kamu naik ke panggung, kemampuan kamu akan berkurang 50%. Ya. Jadi, misal ketika kamu skillnya udah perfect nih 100%. Ketika kamu naik panggung, biasanya skill kamu turun 50% tuh. Karena faktor apa? Kalian tahu? Grogi, ya. Grogi, bisa jadi demam panggung ya, gitu ya. Dengkul kayaknya lemes gitu ya, lutut ya. Nah, itu. Tapi ya itu yang harus kalian kuasain. Itu aja, ya. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya ada ya. Silakan diatur latihan kalian. Nanti 2 minggu lagi kita akan tampilkan di depan kelas dalam keadaan sudah rapi, ya. Untuk aransemen juga tolong di kompakkan ya. Tadi evaluasinya juga salah satu evaluasi. Tadi ada yang ketika tampil, lo bukannya 2 kali, enggak sekali aja. Nah, itu jangan diskusi di panggung nanti ya. Jadi harus udah kompak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan teruskan lagi di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian boleh siap-siap, rapih-rapihkan. Habis ini ada pelajaran lagi ya? Ada pelajaran lagi? Oke, berarti nanti tinggal dirapihkan aja. Bapak tutup dengan membaca doa penutup kali ya. Dengan doa penutup seperti tahfiz kita di pagi hari ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat siang anak-anak. Semoga hari ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.